Terima kasih untuk lagu yang begitu bagus dari MMC Choir dan saatnya kita akan mengikuti webinar ini dengan pembicara adalah Pendeta Sugi Sitorus. Beliau adalah Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan akan kita dengarkan bersama-sama adalah harus ke surga. Dan Pendeta Sugi ini dengan rendah hati selalu mengatakan dengan penuh kuasa, kita harus ke surga. Bagaimana caranya kita harus ke surga? Dan kenapa kita harus ke surga? Kita akan sama-sama mengikuti webinar ini karena sekarang adalah waktunya bagi kita semua untuk membangun tabiat Kristus. Kami mau persilahkan Pendeta Sugi Sitorus untuk membawakan pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi untuk Indonesia dan selamat sore bahkan selamat malam untuk Amerika. Dan terima kasih untuk semua panitia yang telah mengundang saya untuk berbicara pada saat ini, khususnya kepada Ibu Peggy, juga Bapak Jay Sakul yang sudah berkomunikasi secara langsung dengan saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang sangat indah bersama-sama dengan God's GWM, ya, God's Word Ministry. Ya, saya senang dengan nama ini. Ya. Terima kasih juga untuk lagu pujian yang telah mempersiapkan kita untuk kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Baik, saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam buku Kejadian Fatsal yang kelima, dimulai ayat yang ke-21 sampai 24. Kejadian Fatsal yang kelima, ayat 21 sampai 24. Ketika Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian Kejadian 9 ayat yang ke-20 dan 21. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Baik, sekali lagi saya undang kita semua untuk tunduk kepala, kita boleh berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saat ini kami semua mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami pelajari sebentar, bukan hanya kami mengerti dengan baik, tetapi oleh pertolongan Tuhan Roh Kudus, kami boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami di satu zaman di mana kami sangat percaya Engkau tidak lama lagi akan datang untuk menjemput kami semua. Kami bersyukur karena Engkau baik dan mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau menolong kami untuk bertumbuh di dalam kesempurnaan tabiat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebentar saudara, saya harus kecilkan dulu saya punya audio supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara yang masuk. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Kalau jelas, tolong lambaikan tangan. Oh, Ya, baik, terima kasih. jelas. Nah, dari beberapa ayat yang tadi telah saya bacakan, saya juga meminta saudara nanti boleh membaca dari buku Patriarch and Prophet, atau dalam bahasa Indonesia Sejarah Para Nabi, jilid yang ke-6 atau fatsal yang maksud saya jilid yang pertama di fatsal yang ke-6, ya.
Keterangan-keterangan yang sangat bagus, saudara boleh selidiki kembali, karena saya senang kalau kita belajar Alkitab itu, kita tidak hanya menerima informasi bekas, tetapi kita juga boleh menyelidiki bagi diri kita sendiri, dan satu waktu kita juga boleh membagikannya kepada orang lain. Itu sebabnya saya selalu menghimbau apa yang saya sampaikan. Saya tidak punya PowerPoint, tetapi kalau saudara mau untuk menyelidikinya dengan lebih dalam, saudara boleh membaca kembali ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, dan kemudian juga membaca dari buku Sejarah Para Nabi jilid yang ke-6, khususnya di halaman 88 ke atas, ya. 88 ke atas. Jilid yang pertama, maksud saya pasal yang ke-6, ya, di halaman 88 ke atas. Baik, di dalam ayat yang tadi setelah saya bacakan, ada nama yang disebut Henok. Dia disebut dalam Alkitab ada 9 kali. 6 kali di dalam buku Perjanjian Lama, dan 3 kali di dalam buku Perjanjian Baru. Dan nama Henok ini, saudara, adalah nama yang paling sering disebut sejak Adam sampai dirinya, kecuali Adam sendiri, ya. Jadi artinya Henok lebih banyak disebut di antara semua keturunan Adam sampai keturunan yang ketujuh. Nah, di dalam ayat yang ke-21 di sana dikatakan, didahului dengan satu keterangan yang sangat sederhana, saudara, tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Pada waktu Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Artinya dia mempunyai seorang anak sulungnya yang bernama Metusalah. Dan apa akibat dari berkat yang Tuhan terima, yang Tuhan berikan kepada Henok? Apa akibat dari berkat Tuhan yang Henok terima dalam kehidupannya? Ayat yang ke-22 dengan sangat jelas mengatakan, Henok hidup bergaul dengan Allah. Beberapa terjemahan mengatakan Henok berjalan bersama dengan Allah. Henok semakin intim bersama dengan Allah. Henok selalu menyadari bahwa hadirat Tuhan selalu ada bersama dengannya. Saudara, berkat yang bagi kebanyakan orang adalah hal yang sangat biasa. Tetapi bagi Henok, justru berkat Tuhan ini menyanggupkan dia untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan memberitahu kepada kita semua, bahkan kepada saya secara pribadi, bahwa kita bisa sama seperti Henok. Kita bisa memiliki tabiat yang sama dengan Henok melalui beberapa hal yang kita dapati baik dari Alkitab dan juga dari tulisan Roh Nubuat. Hal yang pertama adalah Henok bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saudaraku, di masa pandemik seperti sekarang ini yang kita alami, kalau saudara dan saya mau dituntun oleh Roh Kudus, sudah barang tentu kita akan sangat-sangat menyadari bahwa ada banyak ratusan bahkan mungkin ribuan yang menyebabkan kita untuk pantas bersyukur kepada Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya punya paman, adik dari ibu saya bertelepon kepada saya, dan dia katakan bahwa matanya tiba-tiba buta. Dia terbangun di pagi hari, dia tidak bisa melihat apa-apa, gelap semuanya. Saudara, ketika saudara dan saya terbangun pagi hari,
dan kemudian saudara bisa melihat, itu membuat saudara dan saya pantas untuk bersyukur dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Pada waktu kita ke meja makan ada makanan yang tersedia, makanan yang sehat, itu sudah sangat pantas untuk membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Saya di WA oleh seorang teman dengan mengatakan bahwa di rumahnya sudah tidak ada lagi beras, tidak ada lagi makanan. Padahal dia mempunyai istri dan anak-anak. Saudaraku, ada banyak alasan yang menyebabkan saudara dan saya pantas, bahkan sangat pantas untuk lebih dekat dengan Tuhan, bersyukur dan akrab dengan Tuhan. Dan inilah yang Henokh lakukan. Lebih jauh, Nyonya Wat dalam bukunya Sejarah Para Nabi, jilid yang pertama, ya, halaman 88, di sana dikatakan begini. Memang Henokh ini adalah seorang yang sejak masa mudanya, ya, dia sudah bergaul dengan Allah. Selama tahun-tahun permulaan hidupnya, Henokh mengasihi dan takut akan Allah dan mentaati hukum-hukumnya. Saudara dan saya harus garis bawahi di sini. Ketika saudara dan saya menyatakan bahwa kita ingin dekat dengan Allah, ingin bergaul akrab dengan Allah, maka tidak bisa tidak kita harus menurut kepada seluruh hukum dan perintah Allah. Saudara dan saya tidak bisa katakan, saya dekat dengan Allah, tetapi saat yang sama, tunggu dulu Tuhan. Kita sanggup mengatakan tunggu dulu Tuhan, karena beberapa hukum dan aturan Tuhan nampaknya saya tidak bisa ikuti. Saudaraku, dengarkan ini. Ketika Henokh dari mulut Adam sendiri mendengar cerita bahwa akan ada juru selamat, yaitu anak Allah, akan dikorbankan dan mati demi keselamatan manusia, hati Henokh sangat terjamah. Terlebih pada waktu dia sudah mempunyai anak. Kenapa? Karena baginya tidak mungkin dia mengorbankan anaknya demi kehidupan orang lain. Boleh jadi Henokh mau berkorban untuk kehidupan orang lain, tetapi dalam pikirannya tidak mungkin saya mau mengorbankan anak saya untuk kehidupan orang lain. Saudara, seringkali kita sangat terbiasa mendengar kata-kata Yesus mati di kayu salib. Allah mengorbankan anaknya untuk kehidupan dan keselamatan saudara dan saya. Seringkali kita sangat terbiasa untuk mendengar hal itu, sehingga saking terbiasanya, kenyataan ini tidak pernah terbenam dalam pikiran kita. Saudaraku, bagi kita yang sudah mempunyai anak, sama seperti Henokh pada waktu dia mempunyai anak, dan mendapati kenyataan bahwa kalau zaman Henokh, Allah nanti akan mengorbankan anaknya. Dan kita sekarang, Allah sudah mengorbankan anaknya. Apakah kalimat ini hanya berlalu begitu saja, tanpa disertai dengan rasa syukur yang paling mendalam untuk kenyataan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita? Saudara, Henokh terpanggil untuk bersekutu dengan Allah, menikmati hubungan yang akrab dan intim dengan Allah, ketika dia sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah begitu mengasihi dia. Ketika dia tahu bahwa anak Allah akan dikorbankan demi keselamatan dan kehidupannya, dia semakin akrab dengan Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah Henokh hidup bergaul dengan Allah, kemudian dia diberkati oleh Allah, kemudian dia
diberkati lagi dengan anak-anak yang dilahirkan, baik laki-laki dan perempuan. Dan ayat yang ke-24 mengatakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan di sini. Henokh diberkati oleh Allah. Itu menyebabkan dirinya dekat dengan Allah. Ketika dia hidup bergaul dengan Allah, dia kembali diberkati lagi oleh Allah. Setelah dia diberkati oleh Allah, dia semakin dekat dengan Allah. Saya boleh bayangkan Henokh berada dalam lingkaran berkat, berada dalam lingkaran sorga, berada dalam lingkaran kehendak Allah. Dan Henokh memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan karena dia menyadari akan berkat-berkat Tuhan. Kita tinggalkan sebentar Henokh. Coba kita lihat apa yang tadi saya sudah baca dalam Kejadian 9 ayat yang ke-20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Saudaraku, boleh jadi pada waktu Henokh hidup di zamannya, ketika orang melihat bagaimana dia begitu akrab dan intim dengan Allah, boleh jadi banyak orang akan mencibirkan bibirnya dengan berkata, Henokh, tidak usah terlalu berlebihan. Kami pun mempunyai anak. Kami pun diberkati oleh Tuhan dengan anak-anak yang dilahirkan dalam rumah tangga kami. Tapi kami tidak sebegitunya seperti kamu. Membangun hubungan dengan Allah yang begitu dalam tanda kutip fanatik. Mereka akan katakan, banyak di antara kita juga yang punya anak. Tetapi tidak seperti engkau, Henokh. Dan memang benar, saudara. Nampaknya berkat yang Tuhan berikan kepada Henokh dalam tanda kutip biasa-biasa saja. Kenapa? Karena banyak orang juga menerima berkat yang sama seperti apa yang Henokh alami. Tetapi kalau saya melihat kepada apa yang Nuh sudah alami, dibandingkan dengan Henokh, berkat Nuh ini luar biasa, saudara. Bayangkan, hanya dia bersama dengan istrinya, dengan 3 anaknya dan 3 anak mantunya yang selamat dan berada di dalam bahtera. Sementara semua orang binasa. Ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang sudah hidup di zaman Nuh ini, mereka semua binasa. Hanya Nuh bersama dengan keluarganya. Dibandingkan dengan Henokh, berkat Nuh ini luar biasa. Dengan kata lain, berkat Henokh itu biasa-biasa saja. Tidak sebanding dengan berkat yang diterima oleh Nuh. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Nuh lupa akan berkat Tuhan. Dia menjadi mabuk. Kendati pun dia mabuk di dalam kemahnya. Dengan kata lain, dia bersembunyi untuk melakukan dosa. Tetapi kita tahu, akibat dosa Nuh ini, 1 anaknya terkutuk. Saya lihat di sini banyak bapak-bapak. Hati-hati kita bapak-bapak. Jangan pernah kita katakan bahwa dosa yang kita lakukan dengan tersembunyi itu tidak mempunyai pengaruh kepada anak-anak kita. Hati-hati. Jangan pernah kita katakan bahwa mabuk di dalam kemah tidak dilihat dan tidak diperhatikan oleh orang lain, tidak mempunyai pengaruh terhadap keluarga kita. Nuh adalah seorang yang tidak mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa dan sangat disayangkan. Akibat perbuatannya itu, dia melihat bahkan anaknya terkutuk oleh sebab kesalahannya. Berbeda dengan Henokh. Saudara tahu bahwa anak Henokh Metusalah adalah seorang yang
pernah hidup di dunia ini dengan umur yang paling panjang. Di zaman Henokh, umur panjang itu adalah berkat Tuhan yang istimewa. Umur Metusalah 969 tahun. Saudara lihat di sini. Seorang yang hidup mengasihi Allah, yang hidup bergaul dengan Allah, yang hidup dekat dengan Allah, yang hidup berjalan bersama dengan Allah, yang hidup suka untuk melakukan seluruh perintah dan hukum Tuhan, adalah seorang yang bukan hanya menerima berkat bagi dirinya secara pribadi, tetapi berkat itu kena juga kepada keturunannya. Bahkan bukan hanya keturunannya, kepada papanya Henokh juga terberkati oleh Tuhan. Yared bapaknya berumur 962 tahun. Nomor 2 paling panjang manusia yang pernah hidup di bumi ini. Sesuai dengan catatan Alkitab. Saya bayangkan saudara, setiap hari bapaknya Henokh itu bersyukur kepada Tuhan memiliki seorang anak yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Bahkan sekarang sudah di sorga. Yared dipenuhi oleh sukacita dan kebanggaan. Lebih dari kebanggaan seorang bapak untuk anaknya yang meraih kesuksesan apapun. Karena apa? Kesuksesan yang terbesar yang pernah diraih oleh seseorang adalah ketika dia menerima kerajaan sorga, menerima kehidupan yang kekal. Saudara, Henokh diberkati oleh Tuhan karena berkat yang dia terima menjadikan dia hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, kemudian hal berikut. Nyonya White mengatakan di dalam halaman yang ke-88 dan 89 dari buku yang sama. Dikatakan begini. Hatinya selaras dengan kehendak Allah. Henokh bergaul dengan Allah bukan dalam lamunan yang tidak sadar, tetapi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, dan dia tidak menjadi seorang petapa, melainkan dia menghidupkan satu hidup, satu pekerjaan yang harus dilaksanakan. Pertama-tama di dalam rumah tangga, kemudian juga di dalam pergaulannya dengan orang lain. Saudaraku, dengarkan ini. Jangan pernah kita merasa dekat dengan Allah hanya melalui perasaan kita saja. Hanya melalui hayalan kita saja. Jangan, saudara. Hidup dekat dengan Tuhan dibuktikan pada waktu pertama. Kita menyisihkan waktu kita sendirian bersama dengan Tuhan. Setelah itu, harus tidak bisa tidak kita bergaul dengan sesama manusia. Ini sangat penting, saudara. Banyak orang Kristen merasa puas dengan mendalami Alkitab, membacanya berjam-jam setiap hari. Dengan berdoa berjam-jam setiap hari. Merasa puas dengan apa yang dia lakukan sendirian bersama dengan Tuhan. Itu memang penting, bahkan sangat penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dengan itu adalah setelah hidup Henokh bergaul akrab dengan Tuhan, dia kemudian bergaul dengan sesama manusia. Dengan siapa? Pertama-tama dengan seisi rumah tangganya. Dengan istri dan anak-anaknya. Dengan orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya. Dengan orang-orang yang ada dalam lingkungan keluarga besar. Dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan, Nyonya White katakan, dia bergaul dengan keturunan Kain. Saudara tahu kenapa disebutkan secara khusus keturunan Kain? Karena memang Henokh bukan keturunan Kain. Dia adalah keturunan Set.
Dia bukan keturunan Kain, orang yang memberontak kepada Tuhan. Saudara boleh bayangkan, Kain saja sudah memberontak kepada Tuhan. Bagaimana keturunan-keturunan Kain selanjutnya? Betapa jahatnya mereka. Tetapi dengarkan ini sangat penting. Gantinya Henokh dipengaruhi oleh mereka semua. Henokh justru mempengaruhi mereka. Kehidupan kudusnya itu mempengaruhi banyak orang. Kehidupan kudusnya itu mempengaruhi istri, anak-anak, saudara sepupu, keluarga besarnya, bahkan orang-orang yang jahat yang berasal dari keturunan Kain. Saudaraku, jangan batasi pergaulan kita kalau kita sudah akrab dan intim dengan Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Siapa lagi yang bisa menjangkau orang yang dalam tanda kutip disebutkan oleh kebanyakan orang-orang yang paling jahat, yang tidak mungkin bertobat? Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Kehidupan Henokh yang akrab dengan Tuhan dinyatakan dengan kasihnya yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudaraku, saudara dan saya bisa membaca Alkitab berjam-jam, bisa berdoa berjam-jam, tetapi kecuali saudara dan saya tidak punya beban untuk membawa orang lain kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi farisi-farisi modern yang hanya suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain dan membenarkan diri. Hati-hati. Saya berbicara kepada diri saya secara pribadi juga. Kecuali kita mau bergaul dengan semua orang, menyampaikan kabar kasih karunia Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang yang ada di lingkungan kita dengan cara Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin akan membangun tabiat Kristus. Tabiat Kristus hanya bisa terbangun ketika kita menginjil. Ketika kita memulainya dengan hidup bergaul dengan Allah, setelah itu menginjil. Saudara, saya senang dengan Ibu Peggy dan Bapak Jay Sakul yang mempromosikan pertemuan ini. Saya melihat memang banyak dari antara kita terbeban untuk menginjil di dalam. Itu sama pentingnya dengan menginjil keluar. Terima kasih Ibu Peggy. Kita diingatkan kembali supaya kita punya beban yang istimewa kepada orang-orang yang ada dalam lingkungan keluarga kita lebih dahulu. Tetapi tidak stop di situ. Kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, hal yang kedua, yang Nyonya White katakan, kenapa Henokh mempunyai tabiat yang begitu sempurna dan layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kendati pun kelayakannya itu hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, dikatakan begini, akan sedikit saja orang Kristen yang tidak akan lebih sungguh-sungguh dan lebih tekun jikalau mereka mengetahui bahwa mereka hanya mempunyai sedikit saja waktu untuk hidup dan mengetahui bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Hal kedua yang dikatakan di sini adalah bahwa saudara dan saya harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita ini singkat. Tadi pagi saya berbicara kepada Ibu Storus, tadi pagi atau tadi malam. Saya katakan begini, "Mah, saya perhatikan entah di Facebook, entah di WhatsApp, entah di mana, lebih banyak lagi orang yang sudah meninggal dunia. Bukan hanya orang-orang yang tua, orang-orang yang sebaya dengan kita, ya, yang umurnya belum 60 tahun atau hanya sekitar 60 tahun, bahkan 50 tahun, 40 tahun, bahkan anak-anak kecil. Ya. Saudara,
Nyonya White katakan, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa waktu kita, hidup kita di dunia ini singkat, saudara, singkat. Beberapa bulan yang lalu saya berjalan-jalan dengan sahabat saya, Dr. Alvin, di satu taman di kota Bandung. Lalu dokter ini katakan, Pak Pendeta, sebenarnya hidup kita ini bisa 120 tahun. Kalau kita hidupkan gaya hidup sehat. Ya. Dan matinya pun tidak sengsara. Kita hanya tidur, kemudian kita apa? Meninggal dunia. Ya. Tapi dengarkan ini, saudara. Kalaupun kita berumur 120 tahun, bahkan tidak ada penyakit dan tidak ada kesusahan, dan sepertinya itu tidak mungkin. Ya. Kalaupun itu terjadi, dengarkan saudara, jangan tukar sorga dengan kehidupan yang hanya sementara waktu, bahkan singkat waktunya di bumi ini. Jangan tukar kehidupan 120 miliar tahun, 120 triliun tahun dengan triliunan nol di belakang angka itu. Dengan kata lain, jangan tukar kehidupan kekal dengan kehidupan sementara di dunia ini. Saudaraku, kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Karena untuk itulah kenapa saudara dan saya dilahirkan di muka bumi ini. Jangan pernah tukar sorga dengan hal-hal apapun yang ada di dunia ini. Kita harus ke sorga. Tuhan sudah buat, lakukan semuanya untuk saudara dan saya. Kemudian hal yang ketiga, yang menyebabkan saudara dan saya mau dan sanggup untuk memiliki tabiat Henokh adalah kita harus percaya. Tuhan Yesus sudah dekat pada kali kedatangannya yang kedua. Saudaraku, kenapa kita disebut Advent? Orang Advent adalah karena kita memang orang yang tergila-gila akan kedatangan Tuhan. Orang yang mabuk akan kedatangan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak datang di zaman mereka, atau mungkin di zaman kita, artinya kita mengalami kematian. Tapi dengarkan ini, saudara. Mereka yang hidup bagi kedatangan Tuhan, sama sekali menghidupkan pola hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak peduli kepada kedatangan Tuhan. Cara mereka menggunakan uang, cara mereka menggunakan waktu, cara mereka menggunakan talenta, cara mereka menggunakan seluruh segi keberadaan hidup mereka. Mereka yang hidup bagi kedatangan Tuhan sama sekali berbeda dengan mereka yang tidak peduli kepada kedatangan Tuhan. Kendati pun Tuhan tidak datang di zaman mereka. Oh, saya sangat bersyukur ketika Nyonya White secara khusus dia tidak puas dengan mengatakan bahwa umur kita ini singkat, tetapi dia tambahkan dengan sungguh-sungguh menyadari dekatnya kedatangan Tuhan yang menyanggupkan saudara dan saya dapat bertumbuh mengarah kepada kesempurnaan tabiat Kristus seperti Henokh. Saudaraku, tidak secara kebetulan Musa menulis buku Kejadian Fatsal yang kelima, dan dengan ilham Roh Kudus khususnya membahas ayat yang ke-21 sampai 24. Henokh hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan sesama manusia. Pengaruhnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya memberikan pengaruh yang baik, gantinya dia dipengaruhi oleh orang-orang jahat. Saya senang dengan penegasan Nyonya White. Saudara dan saya tidak perlu takut untuk bergaul dengan siapapun, kecuali kita memang tidak akrab dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu takut untuk bergaul dengan siapapun, kecuali kita tidak mencintai hukum-hukum Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita suka untuk menghormati Tuhan lebih dari semuanya,
Di dalam prinsip-prinsip kehidupan kita selaras dengan hukum dan perintah Tuhan. Bergaulah dengan sesama manusia. Bawalah mereka untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan membawa mereka ke sorga. Saudaraku, tidak ada orang yang ke sorga sendirian. Tidak. Mereka harus membawa orang lain juga untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita harus ke sorga. Tuhan memberkati. Amin.